Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Surani dengan NPM 2235 saya dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari sebelumnya mengenai cara membangun aplikasi React Native dengan menggunakan Expo. Nah, agar tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung ke pembahasan selanjutnya yaitu pengantar. Nah, yang pertama itu React Native. React Native adalah framework populer untuk membangun aplikasi mobil interplatform. Sedangkan Expo adalah alat yang mempermudah pengembangan React Native-nya. Nah, pada presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai berbagai cara membangun aplikasi menggunakan Expo, serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, materi yang pertama itu adalah Expo Go. Expo Go adalah aplikasi yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan dan menguji aplikasi React Native tanpa perlu proses build. Fitur utamanya itu yang pertama ada pengalaman termudah, yang dimana sudah dikonfigurasi dengan SDK dan plugin. Lalu kemudahan pengguna yang tidak memerlukan pengaturan lingkungan pengembangan yang lebih kompleks. Ketiga itu pengujiannya lebih cepat, yang dimana kita hanya perlu memiliki QR untuk membuat aplikasi atau menguji aplikasinya. Kelebihannya itu yang pertama sangat mudah digunakan untuk pengembang pemula atau pengembang yang baru belajar. Lalu tidak perlu memerlukan pengetahuan mendalam tentang proyek native-nya. Kekurangannya itu terbatas pada fitur yang didukung oleh SDK Expo dan tidak mendukung model native custom. Lalu materi selanjutnya itu tentang Expo Prebuild, yang dimana Expo Prebuild ini adalah yang menghasilkan proyek native untuk Android dan iOS berdasarkan proyek Expo yang telah kita buat. Fitur utamanya itu ada fleksibilitas yang memungkinkan penyelesaian proyek native, lalu kompatibilitas yang mendukung model native yang tidak tersedia di Expo Go. Lalu kelebihannya itu pertama memberikan kontrol lebih pada pengembang untuk proyek native. Lalu mengintegrasikan library native tambahannya. Kekurangannya itu membutuhkan pengetahuan dasar tentang Android Studio dan Xcode. Lalu prosedur ini lebih kompleks dibandingkan dengan Expo Go. Lalu native tools, yang dimana menggunakan alat pengembangan asli seperti Android Studio dan Xcode untuk membangun menjalankan aplikasi React Native-nya. Fungsi utamanya itu yang pertama kontrol penuh, dimana kita diberikan akses penuh untuk menyelesaikan aplikasi pada level native. Lalu build release, yang dimana mendukung pembuatan file APK atau Android dan API untuk iOS. Nah, kelebihannya itu yang pertama memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih kompleks, lalu diperlukan untuk aplikasi dengan fitur native yang lebih spesifik. Kekurangannya itu pertama membutuhkan pengaturan lingkungan pengembangan yang lebih teknis, lalu memerlukan waktu lebih lama dibandingkan pendekatan lainnya seperti Expo Go atau Expo Build. Lalu X-Build, yang dimana ini adalah layanan cloud yang dihosting untuk membangun binary aplikasi secara otomatis. Fitur utamanya itu pertama otomasi. Ini adalah proses build otomatis yang untuk aplikasi Android dan iOS. Lalu pembaruan over the air atau OTA yang memungkinkan pembaruan aplikasi tanpa memerlukan boot ulang. Kelebihannya itu yang pertama menyederhanakan proses build untuk pengembang. Lalu cocok untuk tim pengembang yang ingin fokus pada kode daripada infrastruktur build-nya. Kekurangannya itu kita memerlukan langganan untuk fitur penuh, lalu bergantung pada layanan eksternal. Nah, ini adalah perbandingan pendekatan dari keempat yang telah saya jelaskan tadi, yang dimana pertama itu ada Expogo. Kelebihannya itu cepat dan mudah untuk pemula. Kekurangannya terbatas pada fitur SDK Expo. Lalu Expo Prebuild, yang dimana mendukung mode native, tapi kekurangannya itu membutuhkan pengetahuan yang lebih mengenai native. Lalu native tools, kelebihannya itu kita memiliki kontrol penuh terhadap aplikasinya. Kekurangannya itu lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama. Lalu with build, dimana build otomatis dan pembaruannya itu sudah OTA. Lalu kekurangannya itu memerlukan biaya langganan untuk mendapatkan fitur penuhnya. Baik, kesimpulannya itu untuk pemula kita bisa menggunakan Xpogo untuk memulainya lebih cepat. Untuk pengembang menengah,
kita bisa menggunakan Expo Preview jika membutuhkan aplikasi yang lebih fleksibilitas. Lalu untuk aplikasi kompleks kita bisa menggunakan native tools untuk mendapatkan kontrol penuh pada aplikasi. Lalu untuk tim pengembang kita bisa menggunakan ES Build untuk mempermudah proses pada deployment-nya. Baik, sampai sini saja penjelasan saya pada presentasi kali ini. Apabila saya ada salah pengucapan atau kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.